Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putri Diandra Pratiwi. Saya akan menjadi konselor Anda pada hari ini. Iya, selamat siang, Bu. Baik, sebelum kita mulai, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Bu. Nama saya Febiola. Saya dari kelas 3A. Baik, terima kasih, Nak Febi. Bisakah Anda ceritakan mengapa Nak Febi memutuskan untuk mengikuti sesi konseling ini? Baik, Bu. Belakangan ini saya merasa nilai-nilai saya mulai menurun dan saya sering merasa down dan tidak semangat untuk belajar. Baik, saya mengerti. Terima kasih sudah mau terbuka bercerita. Nah, dalam sesi ini saya akan membantu Nak Febi untuk mengatasi masalah belajar yang dihadapi. Tapi sebelumnya izinkan saya jelaskan dulu proses konselingnya. Pada konseling kali ini kita akan menggunakan estimasi waktu selama 30 menit. Dan Ibu berharap Nak Febi dapat menceritakan secara terbuka tentang masalah Nak Febi, karena dalam konseling ini memiliki asas kerahasiaan di mana masalah yang Nak Febi ceritakan akan terjaga kerahasiaannya. Apakah ada yang ingin Nak Febi tanyakan sejauh ini? Saya paham penjelasan Ibu tadi dan saya tidak ada pertanyaan untuk saat ini. Baik, kalau begitu kita bisa lanjutkan ke sesi selanjutnya. Saya akan menggali lebih dalam masalah belajar yang Nak Febi hadapi, mencari penyebabnya dan memberikan panduan untuk mengatasinya. Nak Febi bisa menceritakan semuanya dengan leluasa. Baik, Bu. Baik, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, tema kita kali ini adalah belajar. Ibu akan lebih menggali dalam tentang pengalaman dan tantangan Nak Febi dalam proses belajar. Bisakah Nak Febi menceritakan lebih lanjut tentang apa yang membuat Nak Febi merasa kesulitan saat belajar? Ya, tentu, Bu. Saya sering merasa bosan dan kurang termotivasi saat belajar, terutama jika materinya terasa membosankan atau sulit untuk dipahami. Saya juga mudah terganggu oleh notifikasi dari ponsel, sehingga sulit untuk berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Saya mengerti perasaan Nak Febi. Banyak orang mengalami tantangan serupa dalam proses belajar. Dapatkah Nak Febi jelaskan lebih rinci tentang materi apa yang terasa membosankan atau sulit untuk dipahami, dan bagaimana lingkungan belajar Nak Febi saat ini? Untuk materi yang membosankan biasanya adalah materi yang sifatnya teoritis dan monoton. Sedangkan materi yang sulit yang saya pahami itu materi yang melibatkan konsep-konsep yang kompleks atau abstrak. Saya seringkali merasa kesulitan untuk memvisualisasikan atau menghubungkannya dengan contoh nyata. Lingkungan belajar saya sebenarnya cukup tenang, tetapi saya sering terganggu oleh notifikasi dari ponsel atau media sosial yang selalu terbuka. Saya mengerti. Tampaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dan konsentrasi Nak Febi dalam belajar. Pertama, materi yang terasa membosankan atau sulit untuk dipahami. Kedua, gangguan dari ponsel dan media sosial. Dan yang ketiga, mungkin juga ada faktor lain seperti kecemasan atau kekhawatiran tentang kemampuan Nak Febi dalam memahami materi. Nah, bisakah Nak Febi jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana perasaan cemas atau khawatir tersebut yang mempengaruhi proses belajar Nak Febi? Ya, Ibu benar. Saya sering merasa cemas dan khawatir jika tidak bisa memahami materi yang dengan baik. Saya juga takut jika saya gagal dalam ujian atau tugas-tugas yang diberikan. Perasaan cemas ini membuat saya sulit untuk berkonsentrasi dan malah memperburuk situasi karena saya semakin tidak bisa memahami materi dengan baik.
Saya mengerti perasaan cemas dan khawatir seperti itu dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam proses belajar. Bagaimana jika kita coba untuk mencari solusi atau strategi yang dapat membantu anak Feby mengatasi tantangan-tantangan ini? Misalnya untuk materi yang membosankan atau sulit, kita bisa mencoba mencari cara agar materinya lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, untuk gangguan dari ponsel, kita bisa mencoba untuk menonaktifkan notifikasi atau menyingkirkan ponsel selama waktu belajar. Dan untuk mengatasi kecemasan, kita bisa mencoba teknik-teknik relaksasi seperti bernafas dalam atau meditasi singkat sebelum belajar. Tentu saya belum pernah mencoba strategi-strategi tersebut sebelumnya. Ide-ide yang Ibu berikan terdengar menjanjikan. Saya bersedia untuk mencobanya, tetapi saya juga ingin tahu apakah Ibu memiliki saran lain yang mungkin bisa membantu saya dalam proses belajar. Tentunya ada beberapa saran lain yang bisa kita coba. Salah satunya adalah membuat jadwal belajar yang teratur dan konsisten. Tentukan waktu dan tempat yang nyaman untuk belajar, dan pastikan untuk memberikan penghargaan kecil bagi diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan sesi belajar. Nah, Feby juga bisa mencoba metode belajar yang berbeda seperti membuat catatan visual, membuat peta konsep, atau belajar dalam kelompok kecil dengan teman-teman Nak Feby. Metode ini mungkin bisa membuat proses belajar lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, pastikan Nak Feby juga memberikan waktu istirahat yang cukup selama proses belajar. Otak membutuhkan waktu untuk menistirahatkan dan memproses informasi yang baru dipelajari. Jadi, jangan memaksakan diri untuk terus belajar tanpa jeda. Nak Feby bisa menerapkan metode seperti Pomodoro Teknik yang membagi waktu belajar menjadi sesi-sesi singkat dengan jeda istirahat di antaranya. Sebagai tambahan, kita juga bisa menggunakan reinforcement positif. Misalnya, Nak Feby bisa memberikan hadiah kecil kepada diri sendiri setelah menyelesaikan sesi belajar atau mencapai target tertentu. Ini bisa berupa waktu untuk melakukan aktivitas yang Nak Feby sukai atau cemilan favorit. Ini akan membantu meningkatkan motivasi Nak Feby secara bertahap. Bagaimana menurut Nak Feby tentang saran-saran tersebut? Apakah ada yang terdengar menarik untuk dicoba atau ada saran lain yang ingin Nak Feby tambahkan? Saran-saran yang Ibu berikan sangat lengkap dan bermanfaat. Saya juga akan mencoba untuk menerapkannya satu persatu dalam proses belajar saya. Saya juga akan membuat jadwal belajar yang teratur, mencoba metode belajar yang berbeda seperti belajar dalam kelompok, serta menggunakan teknik seperti Pomodoro untuk membagi waktu belajar dengan istirahat yang cukup. Saya juga akan berusaha untuk mencari cara agar materi pelajaran lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Misalnya dengan mencari video penjelasan atau membaca materi dengan suara lantang. Dan untuk mengatasi gangguan notifikasi, saya akan menonaktifkan notifikasi atau menggunakan mode jangan ganggu selama proses belajar. Mengenai reinforcement positif, saya juga akan memberikan hadiah kecil kepada diri saya sendiri setelah mencapai target belajar tertentu. Bagus sekali. Saya senang mendengar bahwa Nak Feby terbuka untuk mencoba strategi-strategi baru dalam proses belajar. Ingatlah bahwa proses belajar memang tidak selalu mudah dan mungkin membutuhkan waktu untuk menemukan strategi yang paling efektif bagi Nak Feby. Jangan ragu untuk terus bereksperimen dan mencari bantuan jika Nak Feby mengalami kesulitan lagi di kemudian hari. Terima kasih banyak atas saran-saran yang Ibu berikan yang sangat lengkap dan bermanfaat. Saya akan merasa lebih termotivasi dan percaya diri untuk mencoba strategi-strategi baru dalam belajar setelah sesi konseling ini. Saya akan memastikan untuk mengistirahatkan diri dengan baik, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta tidak ragu untuk mencari bantuan jika dibutuhkan. Saya merasa kita sudah membahas banyak hal penting terkait tantangan dan strategi dalam proses belajar Nak Feby.
Untuk menutup sesi hari ini, bisakah Nakpebi rangkumkan kembali poin-poin utama yang telah kita diskusikan dan bagaimana rencana Nakpebi ke depannya? Tentu dalam sesi ini kita membahas tantangan yang saya hadapi dalam belajar, seperti merasa bosan dengan materi yang monoton atau sulit untuk dipahami, terganggu oleh notifikasi ponsel, serta perasaan cemas dan khawatir tidak bisa memahami materi dengan baik. Untuk mengatasinya, kita bisa mendiskusikan beberapa strategi seperti mencari cara agar materi lebih menarik dan mudah dipahami, menonaktifkan notifikasi ponsel selama waktu belajar, menggunakan teknik relaksasi seperti bernafas dalam dan meditasi, serta membuat jadwal belajar yang teratur. Mencoba metode belajar yang berbeda seperti membuat catatan visual atau belajar dalam kelompok, serta membagi waktu belajar dengan istirahat yang cukup. Rencana saya ke depannya adalah untuk mencoba menerapkan semua strategi tersebut secara bertahap. Saya akan mulai dengan membuat jadwal belajar yang teratur, mencari video penjelasan atau membaca materi dengan suara lantang untuk membuat materi yang lebih menarik. Dan juga menggunakan metode jangan ganggu pada ponsel untuk menghindari gangguan. Saya juga akan mencoba teknik bernafas dalam sebelum belajar untuk mengurangi kecemasan. Jika masih mengalami kesulitan, saya tidak akan ragu untuk mencari bantuan lagi. Bagus sekali. Saya senang Nakpebi bisa merangkumkan dengan baik poin-poin utama yang telah kita diskusikan. Ibu yakin jika Nakpebi menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan dengan komitmen yang kuat, proses belajar Anda akan menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan produktif. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi mungkin dibutuhkan waktu untuk menemukan kombinasi strategi yang paling sesuai untuk Nakpebi. Tetapi dengan terus-menerus mencoba dan tidak mudah menyerah, Nakpebi pasti akan menemukan cara yang tepat. Saya juga ingin mengingatkan kepada Nakpebi untuk terus menjaga kesehatan fisik dan mental selama proses belajar. Istirahat yang cukup, olahraga ringan, dan pola makan yang sehat akan sangat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat Nakpebi. Jika Nakpebi masih membutuhkan dukungan atau bimbingan lebih lanjut, jangan ragu untuk kembali dan berkonsultasi dengan ibu atau orang-orang terdekat Nakpebi. Ibu akan selalu siap membantu Nakpebi dalam mengatasi tantangan dalam proses belajar. Terima kasih banyak atas saran dan dukungan yang sangat berarti selama sesi konseling Ibu. Saya merasa lebih percaya diri dan siap mengikuti tantangan dalam belajar setelah sesi ini. Saya akan terus berusaha menerapkan strategi-strategi yang telah kita diskusikan dan tidak akan ragu untuk mencari bantuan jika dibutuhkan. Sama-sama Nak, saya senang bisa membantu Nakpebi. Semoga sukses dengan upaya belajar Nakpebi ke depannya. Ingatlah bahwa proses belajar memang membutuhkan kerja keras dan ketekunan, tetapi hasilnya akan sangat bermanfaat untuk masa depan Nakpebi. Teruslah berjuang dan jangan menyerah. Saya yakin Nakpebi pasti bisa menemukan cara belajar yang efektif dan menyenangkan. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu atas waktu dan bimbingannya hari ini. Sesi ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih kembali atas partisipasi Nakpebi yang baik dalam sesi ini. Ibu senang bisa membantu. Semoga kesuksesan selalu menyertai Nakpebi dalam proses belajar dan kehidupan Nakpebi ke depannya. Terima kasih banyak Bu. Kalau begitu saya izin kembali ke kelas. Baik, silakan.